Dan posisinya aku bangun itu, semua keluargaku udah berkumpul, semua orang kampung udah berkumpul baca Yasin, seolah-olah aku tuh udah nggak ada gitu loh guys. Lanjut dek kamu ya. Setelah heboh itu semuanya terungkap kalau aku tuh dapat keturunan dari ayah, dari bokap. Aku tuh sering ngeluh. Aku tuh suka denger sesuatu, suka mencium sesuatu, atau kayak suka merasakan sesuatu gitu loh. Tapi tetap aja mamaku tuh masih kayak ya udah perasaan aja itu, ya udah itu nggak ada, itu karena kamu penakut, dibilang gitu kata mamaku. Sampai akhirnya aku tamat SMP deh kamu ya. Aku dimasukin ke salah satu sekolah unggul di Sumatera Barat. Karena waktu itu aku berprestasi, jadi aku dimasukin ke sekolah unggul beasiswa. Hihi, sombong deh kamu ya. FYI deh kamu ya, sekolah ini tuh berada di tengah-tengah dua gunung. Jadi ini ada Gunung Merapi, ada Gunung Singgalang, dan di sini sekolahnya. Jadi itu di tengah-tengah banget. Disinilah aku tuh mulai merasakan ketidaknyamanan yang cukup mengganggu gitu loh. Aku tuh cuma sekolah di sini 4 bulan doang sampai ujian tengah semester doang. Habis itu aku kabur kan dari pesantren itu. Tapi ada penyebabnya. Di situ aku sering sakit, nggak tahu kenapa aku sering sakit. Aku udah mulai peka, aku tuh sering mendapatkan beberapa gangguan. Yang paling sering aku dengar itu adalah suara kelotok kayak sepatu hak tinggi yang jalan dari tangga asrama itu ke arah kamarku, dan itu tuh selalu berhenti di depan kamarku suaranya. Tapi aku nggak pernah lihat wujudnya. Tapi selama 4 bulan aku di situ selalu ngedengar suara kayak banyak lah kayak jangan kesini, jangan ke situ, jangan ini, jangan itu. Pokoknya sering banget aku dengar suara kayak gitu. Itu sekitar jam setengah 3 pagi, aku baru kelar nugas, aku pengen kencing. Toiletnya itu agak jalan ke aula, agak ke belakang. Kamarku tuh kamar 3, jadi aku harus melewatin kamar 1 dan 2. Di jendela kamar 2, aku tuh kayak ngelihat sosok perempuan lagi ngelus kaki temanku tidur. Aku masih keinget, tapi aku nggak pernah cerita ini ke dia. Cuma dia tuh pernah cerita kalau dia tuh sering mimpi digangguin sama perempuan. Aku langsung kayak, fuck, itu cewek yang gue lihat, yang aku lihat gitu loh. Nggak itu aja, aku pernah ngelihat tentara, tapi kepala itu kepala anjing. Terus dia tuh bawa kayu gede banget, dan dia tuh setinggi toren, apa sih namanya? Pokoknya dia tuh tinggi banget, dan itu tuh aku ngelihatnya maghrib-maghrib pas aku mau ngajemur. Di detik-detik aku mau UTS, aku baru sadar bahwa suara-suara yang selama ini aku dengar yang bilang jangan kesini, jangan ngelakuin ini, jangan itu tuh ternyata ada wujudnya. Sosok ini namanya Almov. Dia tuh sebenarnya ada dua guys, dia kembar, Almov dan Elmoves. Dia tuh wujudnya kayak siluman gitu loh. Kepalanya burung, dia punya sayap, dia berdiri tegak, dia punya cakar. Di sebelah kiri tangannya ini dia menggenggam kayak sangkar burung. Almov ini bisa aku lihat sampai aku di pengobatan terakhir. Jadi setelah aku pengobatan terakhir, aku tuh nggak bisa ngeliat Almov lagi setelah itu. Tapi selama aku sama Almov itu tuh banyak banget hal-hal yang terjadi sebenarnya yang aku dibantuin sama si Almov ini. Nanti bakal ada part selanjutnya aku bakal cerita. Dia tinggi banget, setinggi rumah tingkat 2 gitu. Semua percakapan yang terjadi antara aku sama Almov itu sebenarnya nggak pakai bahasa manusia gitu loh. Tapi entah kenapa aku paham apa yang dia maksud. Kita tuh bisa berkomunikasi dari batin. Entah kenapa aku tuh ngerti apa yang disampaikan sama si siluman burung ini gitu loh. Sebenarnya gangguan di sini tuh banyak. Cuma kayak ya udah aku ceritain yang inti-intinya aja gitu loh. Akhirnya aku kabur, aku pulang ke rumah, aku ceritain ke mamaku, aku sering sakit, aku sering gini. Akhirnya dibawain pindah. Pas aku baru pindah, minggu pertama aku pindah, aku langsung digangguin sama satu sosok makhluk di kelasku. Itu posisinya lagi upacara bendera, tapi aku tuh nggak ikut upacara bendera karena aku pusing. Baru beberapa menit orang mulai upacara di luar, aku tuh dikagetin dengan lemari kelasku tuh kebuka, dan tiba-tiba muncul tangan pucet banget, bener-bener tangan warna putih, munculnya cuma segini doang, kayak gini, set gitu. Aku tuh kaget banget di situ kan, kayak darahku tuh langsung kayak duk gitu ke jantung. Gangguan-gangguan selanjutnya tuh parah banget sampai aku tuh paling sering kesurupan di sekolah ini. Karena bisa tanya temen-temenku yang satu sekolah sama aku waktu SMA, aku tuh dalam seminggu bisa kesurupan 3 sampai 4 kali. Dan aku pernah kesurupan sampai kesurupan massal kayak menular gitu. Dan satu sekolah itu diliburkan dalam waktu 2 hari. Di sekolah inilah aku kayak makin banyak melihat sesuatu yang gak masuk akal loh. Salah satunya di samping kelasku tuh kok ada sumur guys, sumur nggak kepake. Di situ aku sering dengar suara renda, apa sih, lonceng-lonceng kaki, lonceng-lonceng tangan, yang kalau kita gerak bunyinya cering cering cering. Nggak cuma itu, kadang bau pandan, kadang mau mawar, kadang bau bangke, kadang bau melati. Dan itu tuh kadang nggak aku sendiri yang bisa cium, teman-teman satu kelas tuh bisa cium. Kalau ada bau pandan dan suara gemercing itu lonceng-lonceng kaki, itu aku akan ngeliat sosok tinggi banget, tapi dia hitam semua. Dia tuh tinggi banget dan dia tuh jalannya gini,
Kebayang pokoknya itu tuh serem banget. Sampai satu momen yang bikin mamaku tuh bener-bener kayak percaya, oh iya ini anakku bisa ngelihat hal-hal kayak gini. Satu hari aku baru nyampe di sekolah. Itu masih pagi guys, masih pagi banget. Aku nyampe dengan ceria, aku diantar papaku, aku turun motor, aku masuk dengan ketawa-ketawa. Itu jam setengah 8 pagi. Aku baru masuk gerbang sekolah dengan kondisi ketawa. Aku tiba-tiba tegang, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba hilang. Aku tiba-tiba gelap, blank. Dan kalian tahu, aku tuh sadarnya udah di rumah. Itu tuh jam setengah 5 sore. Bayangin, jam setengah 8 sampai jam setengah 5 sore aku nggak tahu apa yang terjadi sama diriku sendiri. Itu adalah kesurupan terlama yang pernah aku alamin. Dan posisinya aku bangun itu, semua keluargaku udah berkumpul, semua orang kampung udah berkumpul baca yasin, seolah-olah aku tuh udah nggak ada gitu loh guys. Kata mamaku, aku tuh berubah-ubah, silat, teriak-teriak, pokoknya banyak macem dalam waktu beberapa jam itu. Ya wajar aja pas aku sadar tuh aku gak bisa ngapain, bahkan untuk senyum dan ketawa dan ngomong pun aku nggak bisa gitu loh, kayak kaku. Nah disitulah mamaku baru percaya. Akhirnya diputuskanlah untuk aku dibawa berobat. Aku tuh dibawa berobat ke beberapa ustadz. Pokoknya udah banyak kali ustadz yang ngeruqyah aku, udah kamu ya. Sampai nanti ke pengobatan terakhir itu sama orang yang biasa ngobatin keluargaku dari dulu. Ada satu orang. Pokoknya banyak kejadian-kejadian pas aku SMA ini yang sebenarnya nggak masuk akal, dan ada beberapa hal epik yang terjadi ke teman-temanku yang nggak masuk akal gitu loh. Dan aku pun juga kadang nggak percaya itu terjadi sama mereka. Nanti akan kuceritakan di part berikutnya. Dan posisi